qalbu, kalau ingin membenci saya, kamu jadi ahli hadis, atau kamu menjadi ahli kalam. Maksudnya apa? Dulu itu yang suka ilmu jarh wa ta'dil kan ahli hadis. Jarh wa ta'dil artinya ilmu mengkritisi seseorang tokoh periwayat. Ilmu itu pada dasarnya mamnu, dilarang. Tapi untuk hajat daruri, untuk mengetahui hadis sahih tidak sahih, dia menjadi boleh. Tubihul mahzurat. Tapi ilmu itu sekarang dipakai untuk menilai ustadz-ustadz hari ini, untuk menilai kawan-kawan kita hari ini. Makanya kalimat itu masih diabadikan dalam kitab Imam Sakhawi tadi, syarah terhadap Al-Iraqi. Jika ingin menjadi orang yang suka benci, ngomongin orang, maka jadilah sufi atau jadilah ahli kalam. Ya. Walaupun tidak semua ahli hadis dan ahli kalam itu seperti itu, tapi biasanya mereka seperti itu. Baik, teman-teman semua, maka kalau disimpulkan halaman yang 56 itu adalah salah satu sunnah yang dihidupkan oleh ulama sufi adalah thaharatus sudur. Nah, Nabi sering berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan kalbu. Nah, ini yang diwarisi oleh para sufi yang kita tidak temui dalam golongan-golongan yang lain. Kita coba lihat kalau dalam tradisi fikih ada ahli fikih yang suka bahsul masail. Betul, bahsul masail ini nikmat sekali, tapi terkadang membuat seseorang takjub dengan dirinya karena dia bisa mendatangkan beberapa hujah, beberapa istinbat, ijtihad, ya. Ada kemudian perasaan ujub dalam diri. Ini bisa dirasakan oleh teman-teman yang pernah bahsul masail atau bahsul fiqhi, begitu juga ahli kalam, bahsul kalami, dan semuanya. Maka jika ingin selamat kalbunya, jangan hanya berhenti di sana. Jangan katakan, aku tidak sanggup untuk belajar tasawuf, karena tasawuf seberat. Tidak. Tasawuf itu justru menghilangkan keberatan kalbu itu. Tasawuf itu justru meringankan beban ahli fikih, meringankan beban ahli kalam, meringankan beban ahli-ahli hadis. Bahkan meringankan lisan seorang da'i. Kenapa seorang da'i itu kadang-kadang kalbunya, lisannya tidak connect? Karena kalbunya sebelum ta'lim, sebelum dakwah, belum ditathhir, belum disucikan, belum ditazkiyahkan, belum dikoneksikan dengan Rasulullah SAW, belum ditajuhkan, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Lalu di halaman 57, ini juga kita udah bahas di ribat, tapi boleh kita ulang karena masih ada yang baru yang ikut. Ada satu ayat yang dinukil di paragraf kedua dalam surah Al-Hijr ayat 47 ya. Wa naza'na ya. Kami cabut ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Kita ambil kalimat min ghillinnya. Kami cabut dari sudur mereka, dari dada mereka, min ghillin. Dari ghil adalah sinonim dari ghish pada konteks ini. Penyakit-penyakit kolbu. Nah, teman-teman semua, jadi yang mencabut itu Allah juga. Bukan guru, bukan syekh, bukan mursyid, bukan siapa-siapa. Lalu untuk apa kita berguru? Untuk apa kita bermursyid? Bermursyid itu adalah seperti kita punya GPS. Nanti yang nunjukin jalannya dengan tepat itu adalah guru. Maka disebut mursyid. Orang yang punya kemampuan memberi guide. Ya. Sebagaimana ahli nahu memberi nahu, ahli fikih mengajarkan fikih kepada murid-muridnya, begitu seterusnya. Jadi tidak lebih dari itu, dan jangan bersikeras kepala mengatakan, oh saya cukup sendiri, saya bisa menemui Allah saya sendiri. Jangan mengatakan hal itu lagi. Selevel Imam Ghazali itu masih berguru kepada beberapa masyayikh, terutama ahli qalbu yang bernama Maulana Imam Abu Ali Al-Farmadi, Imam Ahli Asma'ul Husna. Selevel Imam Ghazali masih berguru, padahal beliau telah punya karya banyak saat itu, telah terkenal di mana-mana, punya kitab Al-Mustasfa. Coba tandingin dulu Mustasfa Imam Ghazali, kalau mampu silakan mengatakan saya lebih hebat dari Ghazali, saya nggak perlu berguru. Ya, baik.
Lalu di paragraf setelah ayat itu beliau mengatakan qala Abu Hafs adalah pengarang kitab ini, kaifa yabqa al-ghil fi qulubin i'talafat billahi tabaraka wa ta'ala. Bagaimana mungkin tersisa ghil, penyakit kolbu, keburukan-keburukan di kolbu, sedangkan di kolbu itu telah ada iktilaf. Iktilaf itu artinya kesesuaian dengan jalan Allah. Boleh disebut juga iktilafat itu dia telah jinak, telah mesra dengan Allah Ta'ala. Wattafaqat ala mahabbatihi, dan mahabbahnya telah nyambung, telah connect kepada Allah, wajtama'at ala mawaddatihi wa anisat bidzikrihi, dan telah berkumpul dalam mawaddahnya, dalam cintanya, dan telah mesra, telah jinak dalam zikirnya. Lalu beliau mengatakan inna tilka qulubun safiyah min hawajisin nufus wa zulumati tabai. Jadi kolbu yang begitu itu adalah kolbu yang safi, kolbu yang telah bening, terbebas dari hawajin nufus, dari gejolak-gejolak jiwa, dan zulumati tabai, dan keburukan tabiat-tabiat. Teman-teman semua, roh kita semuanya pada dasarnya suci. Namun, roh itu ketika diutus ke dunia, ditiupkan ke tubuh ini, di tubuh kita ada sifat-sifat nafsiyah dan sifat-sifat tabi'iyah yang sangat gelap, yang membuat roh itu kemudian terpenjara. Maka Nabi menyebut dunia sijnul mu'min, dunia tempat tubuh ini, tempat roh sedang terkurung ini adalah penjara bagi mukmin. Nah, maka teman-teman semua, di sini dikatakan, kita ringkas saja ya, ciri-ciri pembeda abadi antara sufi dengan ilmu-ilmu yang lain adalah bagian yang ini, yaitu qulub yang safiyah, qalbu yang safi. Tapi tolong dibedakan ilmu tasawuf dengan tatbik, pengamalan tasawuf. Semoga yang kita bahas saat ini, pagi ini, adalah ilmu tasawuf yang mengarah kepada pengamalan tasawuf, bukan hanya sekedar teori. Karena teori datang dari teori pikiran, turunnya pun hanya ke pikiran, tidak turun ke qalbu. Lalu di ayat setelahnya, itu surat Al-Hasyr, ini surah Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Di ribat kita pernah bahas, saya ulang saja. Jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, maka ikutilah jalanku, yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah mencintaimu. Teman-teman semua, ini orang sering baca ayat ini tapi melupakan spirit dari ayat ini. Apa spirit utama dari ayat ini? Spirit utamanya hanya satu, al-mahabbah. Jika kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu cinta kepada Allah, di mana letaknya cinta? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di lisan yang mengatakan aku cinta kamu, aku rindu kamu, I love you? Apakah di kaki? Apakah di mohon maaf, di kemaluan kita? Tidak. Apakah di duit, di dompet? Tidak. Al-mahabbat itu ada di sudur. Ada di sudur. Sudur itu jamak dari sadar, sudah menjadi bahasa Indonesia sadar. Tapi kata sadar dalam bahasa Indonesia telah mempunyai makna sendiri yang berbeda dengan sudur, yang berarti sumber dari atau tempat qalbu kita bersemayam. Maka beliau mengatakan, ja'ala mutaba'at ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat mahabbatil 'abdi rabbah. Jadi tiket untuk sampai kepada cinta kepada Allah cuma satu, fattabi'uni, totalitas dalam mencintai Rasulullah SAW. Kita udah sepakat bahwa qalbu itu tidak bisa poligami. Kalau pikiran bisa poligami. Qalbu tidak pernah bisa mendua, tapi kalau pikiran bisa mendua. Jadi qalbu itu baru sampai kepada Allah jika dia melewati satu pintu babullah, yaitu babnya Rasulullah, pintunya Rasulullah SAW. Maka
mencinta itu dengan qalbu, bukan dengan jenggot, bukan dengan pakaian, bukan hanya dengan serban, tapi jika teman-teman mampu berserban, mampu berjenggot, mampu bersarung, mampu jingkrang, silakan, itu nggak ada masalah. Tapi harus ada muwafaqah baina zahir wal batin. Ya. Lalu beliau mengatakan fa'awfarun nas hazzan min mutaba'atir rasul awfaruhum hazzan min mahabbatillah. Jadi kalau ingin mengetahui siapakah wali Allah, maka sederhana. Siapakah yang paling menghidupkan sunnah Rasulullah? Jawabannya sederhana. Orang yang paling sempurna mengikuti sunnah Rasulullah adalah orang-orang yang mendapatkan cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu beliau sampai kepada inti pada halaman 57, wasufiyah baina tawaifil Islam zafaru bihusnil mutaba'ah. Maka sufi bedanya dengan ahli kalam, ahli fikih, ahli nahu, semuanya filosof bahkan, itu bedanya cuma satu, husnul mutaba'ah. Mutaba'ah yang sangat ideal, li'annahum ittaba'u aqwalahu faqamu bima amaru wa faqu amma nahahum. Karena mereka mengikuti perkataan Nabi, melaksanakan perintahnya, lalu berhenti dari yang dilarang, zahir dan batin. Ini yang paling inti. Inilah ayat ma'ama atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita masuk sekarang ke ayat halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif thumma atba'uhu fi amalihim min al-jadd wal-ijtihad fi al-ibadah wa at-tahajjud wa nawafil min as-sawmi was-salati wa ghairi dzalik. Lalu mereka mengiringi semua itu fi amalihim, dalam amalan mereka, dengan kesungguhan. Kita sudah sering dengar majadda wajada, ini dia ya. Wal ijtihad ya fil ibadah, kesungguhan dalam ibadah. Sungguh-sungguh itu bukan hanya bangun malam Jumat. Sungguh-sungguh itu bukan hanya zikirnya sekali seminggu. Zikir itu ijtihad itu ketika ngantuk kita lawan ngantuk. Ketika lapar kita tetap puasa. Itu disebut dengan mujahadah. Jadi kalau ngantuk lalu kemudian berhenti, itu belum disebut mujahadah. Ini orang baru mut-mutan ya. Yang disebut mujahadah seperti seseorang sedang mengejar sesuatu. Misalnya saya esok mau ujian, maka ngantuk saya lawan untuk membaca buku-buku hari ini. Kemudian wa tahajjud wa nawafil ya. Lalu mereka mengiringinya dengan tahajud, nawafil. Ini kata kunci sebenarnya di kata nawafilnya. Karena ciri-ciri orang-orang yang mutaba'at Rasul, secara zahir mereka mengamalkan yang nawafil ya. Minas sawmi was salati wa ghairi dzalik. Jadi setelah urusan qalbu selesai, mereka mengiringinya dengan nawafil. Atau sembari membenarkan qalbu, mereka juga menyempurnakan dengan nawafil minas shaum was salat, dengan puasa dan salat ya. Wa ruziqu bi barakatil mutaba'ah fil aqwal wal af'al at-takhalluq bi akhlaqihi. Mereka karena keberkahan. Jadi ittiba itu ada keberkahan. Jadi fi kulli mutaba'ah barakah minallahi tabaraka ta'ala. Setiap orang ada mutaba'ah, mengikuti Nabi, baik qaul atau fi'il, apalagi qalbu, maka dia akan dapat satu natijah, satu asar. Apa asarnya? At-takhalluq bi akhlaqihi. Dia akan mampu menyalin akhlak Rasulullah SAW dalam dirinya. Teman-teman semua, bukankah Rasulullah itu ketika ditanya Aisyah, apa akhlaknya Quran? Quran itu tidak mungkin ditaruh di bawah. Quran itu tidak mungkin dibaca ketika orang itu junub. Maka orang yang mampu memahami ini, orang-orang yang hatinya tidak pernah junub. Orang-orang yang hatinya tidak pernah junub itu adalah orang-orang yang qalbunya selalu berusaha koneksi, ittisal, tawajjuh kepada Allah Ta'ala. Apa akhlak yang kemudian disalin oleh orang ini, yang kemudian muncul kepada orang ini tanpa ittihad dan hulul ya? Tanpa ittihad dan hulul. Apa itu? Al-haya wal-hilm wal-safhu wal-afu wal-ra'fatu wal-syafaqa wal-madara wal-nasiha
wa tawadhu. Ini banyak sekali. Dan sifat-sifat ini sebenarnya disyarah oleh Imam Ghazali. Siapa yang ingin memahami apa itu haya, hilm, safa, afu, ra'fa, syafaqah, madarah, nasiha, tawadhu, silahkan dibuka karya beliau ya. Begitu juga karya seorang murid Ibnu Taimiyah, tapi bagi kita itu salafi yang sufi, Ibnu Qayyim. Beliau menulis kitab Madarijus Salikin, kitabnya sangat canggih sekali. Di sana juga lengkap ya tentang pembahasan-pembahasan ini. Jadi orang-orang ini akan menyalin sifat haya, malu, hilm, kelembutan kalbu yang melahirkan sifat yang halus itu disebut hilm. Maka orang-orang yang kita sebut sofan, orang-orang yang kita lihat dia sangat-sangat punya rasa hormat kepada orang lain, kita sebut dia halim. Safah, afu, dan lanjut-lanjut semuanya, silakan nanti diperpanjang, biar kita tidak ketinggalan fawaid setelah ini. وَرُزِقُوا قِسْطًا مِنْ أَهْوَالِهِمْ مِنَ الْخَشْيَةِ وَالسَّكِينَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَالرِّضَى وَالصَّبْرِ. Nanti, dan mereka dianugerahi, maka rizki itu ruziku, mereka diberi rizki. Rizki itu ternyata tidak hanya fulus, duit. Jadi teman-teman semua, ada satu rahasia yang didapat oleh ahli qalbu selama work from home ini, darurat corona ini adalah bab al-qistu min ahwalihi min al-khasyah was sakinah. Jika selama ini kita kerja atau teman-teman ini mahasiswa belajar, terutama yang bekerja, biasanya sibuk di luar, capek, pengeluaran banyak, keinginan pun banyak. Tapi ketika di rumah, berkhalwat di rumah, maka ada rasa takut terhadap rezeki mungkin bagi sebagian orang, tapi juga ada kenyamanan, al-uns ma'al ahli, ya, ada kedekatan dengan keluarga, lebih akrab dengan anak-anaknya, dan semua itu, ya. Begitu juga dalam tradisi sufi, orang itu diberi al-i'tidal, jadi semacam apa istilahnya, i'tidal, keseimbangan antara khasyah, antara rasa takut dan rasa tenang, antara haibah dan ta'zim, ridha dan sabar, zuhud dan tawakal. Fastawfu bijami'a aqsamil mutaba'at, maka mereka kemudian mampu menyempurnakan semua mutaba'at wa ahya sunnatahu bi aqsal ghayat. Lalu mereka menghidupkan sunnahnya dengan aqsal ghayat, dengan tujuan yang lebih jauh. Satu kali Abdul Wahid ibn Zaid ditanya, "Man sufiyah anka?" Siapakah yang kamu sebut sufi? Apakah sufi itu orang-orang yang bertasbih kemana-mana? Oh iya, itu ciri zahir. Bersorban, iya. Bersarung, iya, itu ciri zahir. Lidahnya komat kamit terus, betul, ya. Namun, apa yang kata beliau? Jadi setiap ulama-ulama ahli qalbu itu ketika ditanya tentang suatu definisi, dia jawab dengan ahwal yang dia dapatkan. Nah, ini beda antara ahli kalam, faqih, dan ilmu-ilmu yang lain. Kalau dalam fikih, definisinya sudah jelas, sudah wad'i, jadi ta'rifnya sudah ta'rif haddi, ya, sudah jelas batasannya ini. Tapi bagi sufi, ta'rif itu ada ta'rif yang telah yang haddi, ada ta'rif yang sifatnya adalah berdasarkan ahwal, berdasarkan pengalaman pribadi. Beliau menjawab, as-sufiyah al-qa'imun bi uqulihim ala fahmi sunnah. Orang-orang yang qa'imun, yang menjalankan bi uqulihim, dengan akal mereka, apa itu? Dalam memahami sunnah. Jadi orang-orang yang menggunakan akal mereka untuk memahami sunnah. Wal aqifuna, tapi tidak cukup, karena kalau baru qa'imun bi uqulihim, ini adalah orang-orang ahli fikih, usul fikih, dan ahli kalam, dan ahli hadis, ya. Wal aqifuna 'alaiha bi qulubihim. Lalu apa yang mereka lakukan? Aqifun 'alaiha bi qulub. Jadi
Apa yang dia pahami itu kemudian dia terapkan, dia amalkan dengan kalbunya. Wal mu'tasimun bisaydihim min syarri nufusihim hum sufiyah. Lalu mereka berlindung dengan penghulu mereka dari syarri nufusihim. Tapi sayyid di sini artinya adalah Rabb, ya, Tuhan Allah Ta'ala dari keburukan diri mereka, hum sufiyah. Jadi mereka walaupun sudah menggunakan akalnya, sudah menerapkan dengan kalbunya, tapi tidak GR gitu. Tapi selalu berlindung dengan kalbunya kepada Allah Ta'ala dari keburukan diri mereka sendiri. Maka teman-teman, thariqah itu terbagi dua, ada thariqah rohani, ada thariqah nafsiyah, ya. Thariqah yang hanya mengurus masalah nafs, tapi ada thariqah yang kemudian mengkoneksikan seseorang langsung kepada Allah Ta'ala. Wa hadza wasfun tam wasafahum bihi. Ini adalah sifat yang ideal, tam, itu kita terjemahkan bukan sempurna, tapi ideal, yang dijelaskan oleh Abdul Wahid ibn Zaid. Ya. Fakana Rasulullah SAW da'imal iftiqar ila maulah hatta yaqul, la taqilni ila nafsi tarfata'in. Bayangkan, selevel Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, yang kita abadikan dalam doa-doa wirid kita, wiridul latif dan doa-doa yang lain, beliau berdoa, la taqilni ila nafsi tarfata'in. Jangan biarkan aku kepada nafsku, kepada diriku sendiri, meskipun hanya tarfata'in, meskipun hanya sekejap mata, sekedip mata. Imam Abdul Hasan Syadzili dalam Hizbul Bar itu menyebutkan lebih dahsyat lagi, wala aqal min dzalika ya Rabb. Bahkan lebih sedikit dari itu, jangan engkau biarkan kami terlepas kepada diri kami, ya Allah. Ikla'ni kala'atal walid. Maka ambillah kami, rangkullah kami, ya Allah, seperti orang tua merangkul anaknya. Wa min ashrafi ma zafara bihi as-sufi min mutaba'ati Rasulullah SAW hadha al-wasf wa huwa dawamul iftikar wa dawamul iltija'. Nah, ini poin terpenting di halaman ini. Jadi meskipun sufi itu berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, meskipun sufi mengamalkan zahir batinnya ajaran Nabi SAW, tapi mereka tidak pernah dikeran merasa paling benar, tapi mereka selalu mengatakan, ya Rabb, tolong bantu aku, jangan biarkan aku diurus oleh nafsku sendiri, tapi biarkanlah engkau sendiri yang mengurusku. Ya, inilah disebut dawamul iftikar, rasa bergantung yang dawam dalam kalbu kepada Allah Ta'ala. Orang-orang ini disebut dengan abdun somadaniyun, hamba yang bergantung kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tapi hati-hati, cetakan Ihya Ulumuddin itu berbagai macam. Cetakan yang saya punya, itu cetakan Darul Hadis, ya, itu ditahqiq oleh seseorang namanya Said Ali Imran, tapi dia tidak faham mustalah sufi, dan dia ketika sampai kepada mustalah Somadani, dia kemudian mengata-ngatai Imam Ghazali. Apa kata dia? Ini ajaran hulul ittihad, ini ajaran sesat. Ya. Itu dia tulis di hamisnya, di footnote-nya. Ini orang tidak faham apa-apa, tapi dia mengatai orang-orang. Teman-teman semua, jika ini terjadi pada muhaqqiq, pada orang-orang yang disebut ahli tahqiq, apalagi pada orang-orang yang tidak ahli tahqiq, kita harap teman-teman kita semua jauh dari sifat ini. ولا يتحقق بهذا الوصف من صدق الافتقار إلا عبد كشف باطنه بصفاء المعرفة. Tidak mungkin seseorang mempunyai rasa harap yang abadi, yang dawam, artinya rasa ketergantungan kepada Allah yang dawam. Inilah di dalamnya ada sifat khauf, sifat khasyah kepada Allah, yang bercampur dengan rasa raja, harap. Ada rasa takut jika nanti berubah, tapi juga ada rasa harap Allah tentu lebih baik. Bayangkan, nah ini logika yang diterapkan pada rohani Imam Abdul Hasan Syadzili. Apa kata beliau? Ya Allah, jika engkau sangat baik kepada hamba yang tidak taat kepadamu, apatah lagi kepada kami yang sedang berusaha taat kepadamu. Tolong ya Allah, lakukan itu lebih baik. Ya, semacam bermunajat, bermanja-manja kepada Allah Ta'ala. Apa kata beliau?
Dawamul iftikar, sidqul iftikar. Jadi rasa iftikar yang benar-benar itu, yang sidik itu tidak akan diberikan kecuali kepada hamba Allah yang kusyifa batinuhu sofail ma'rifah, yang dibukakan, yang dikasyafkan batinnya dengan ma'rifat yang bening. Teman-teman semua, kasyaf itu ada dua, ada kasyful ghuyub, ada kasyful uyub. Ada kasyaf penyingkapan alam gaib, ada yang kedua, ada penyingkapan aib. Bagi seorang sufi, bagi seorang pengamal sunnah Nabi yang batin, terbukanya aib kalbu, aib jiwa di hadapan Allah, di hadapan diri sendiri, itu lebih baik daripada kasyful ghuyub, daripada tersingkapnya alam langit dan bumi. Kenapa? Karena Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id, bahkan juga Dajjal, bahkan juga dukun-dukun, itu diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala. Kasyaf yang gaib-gaib. Tapi apakah mereka jadi benar dengan itu? Dalam hadis Bukhari dikatakan, Ibnu Sayyad mengatakan, Ra'aitu arsya Rabbi, fa'ana Rasulullah. Kira-kira seperti itu lafaznya. Aku melihat arsy Rabbku, maka aku adalah Rasulullah. Engkau Muhammad, engkau Rasulullah, aku juga Rasulullah. Itu kata dari Ibnu Sayyid atau Ibnu Sa'id. Orang ini diberi kasyaf, tapi dia kemudian tidak diberi dawamul iftikar, sehingga dia merasa dirinya seorang yang wali, seorang rasul, seorang nabi. Saya menemukan fenomena ini dalam tradisi baik ahli fikih, ahli kalam, bahkan orang-orang tarekat yang tidak sampai kepada jalan rohani dawamul iftikar. Merasa diri telah mursyid, berijazah tarekat telah banyak, berijazah hadis beribu, ahli fikih mampu debat, mampu membaca teks kalam yang rumit. Maka ketika ada orang membahas apa yang dia bahas, dia ada rasa iri. Hati-hati, rahmat Allah itu luas, ilmu Allah itu luas. Jika ada orang membahas ilmu yang kita kuasai, katakan, ya Alhamdulillah ya Allah, tugasku berkurang. Bukan malah kemudian merasa tersaingi. Ini seharusnya yang muncul pada qalbu yang safi, yang punya ma'rifah. Wa asyaraqa sadrahu bi nuril yakin, dan qalbunya bersinar dengan nur yakin. Yakin itu adalah buah dari iman yang dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang bertambah cuma mazahirnya. Misalnya amalannya bertambah, yang zikirnya bertambah, tahajudnya bertambah, puasanya bertambah. Tapi kalau yakin tidak boleh bertambah. Yakin itu sebagaimana awalnya dia begitu aja. Wa khallasa qalbahu ila bisatil qurbi, lalu membersihkan kalbunya sehingga sampai kepada hadrah, kedekatan Allah Ta'ala, ya, hamparan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Wa khala sirrahu bila zalatil mustamarah fabaqiyat nafsuhu baina hadhil asya' kulluha asiratan mahmurah. Maka kemudian sirnya menjauh, ya, dari kelezatan-kelezatan, bercengkrama dengan alam, bercengkrama dengan sesama, ya, ngopi, apa itu ya. Kita kan senang ngumpul. Tapi ingat teman-teman, jika orang-orang hari ini suka berkumpul untuk menyebut nama Allah, nanti di akhirat, mereka akan dikumpulkan di tempat yang lebih mulia untuk menyebut hal-hal yang sama. Sebenarnya roh kita yang suka ngaji hari ini, yang suka ngumpul-ngumpul hari ini, itu hanya mengulang apa yang terjadi di alam rohani. Wow. Maka beruntunglah teman-teman jika kita termasuk orang itu. Nabi mengatakan fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jika suatu roh itu emang telah Allah ciptakan untuk zikrullah, maka dia akan haus dengan kajian-kajian zikrullah. Jika roh itu memang Allah sengajakan untuk dipenjara oleh semua ini, semua alam ini, hawa nafsu ini, maka dia nggak nyaman dengan yang begini. Ya. Dia lebih nyaman yang disebut lazazatul musamarah. Ya.
Baik, wa ma'a dzalika kullihi yaraha ma'wa kulli syarr wa hiya bimusabati an-nar law bakiyat minha syararatun ahraqat 'aliman wa hiya wasiqatur ruju' sari'atul infilat wal inkilab. Teman-teman semua, jika dimaknai secara umum, qalbu kemudian menjadi asirah ma'murah, dia menjadi patuh terhadap perintah-perintah Allah. Wa ma'adzalika kulli yaraha ma'wa kulli syarr. Orang yang telah dibukakan, dikasyafkan ini, maka orang ini tidak akan merasa dirinya suci, tidak merasa qalbunya ini adalah sumber dari cahaya, sumber dari kebaikan, tapi dia mengatakan, aku ini, qalbuku ini ma'wa kulli syarr. Aku ini adalah tempat semua keburukan. Wahya bimubsatin nar, sampai akhir kalimatnya ya. Fallahu ta'ala bikamali lutfihi arrafaha ila sufi. Dan Allah Ta'ala dengan kesempurnaan lutufnya, ya, sifat dari namanya yaitu latif, maka sifatnya disebut lutuf. Kehalusannya arrafaha ila sufi. Allah Ta'ala mengenalkannya kepada sufi. Wa kasyafaha lahu ala syai'in min ma'nan ma kasyafahu li Rasulullah SAW. Maka Allah akan, sebagaimana Allah menyingkapkan kepada Rasul, Allah pun akan menyingkapkan sebagian kepada sufi. Fahuwa daimul istighatsah ila maulah min syarriha. Oleh karena itu, seorang sufi, seorang yang ingin kalbunya safi, akan selalu minta tolong kepada Allah Ta'ala. Apa yang dibukakan Allah, itu yang disebut tadi, yang Nabi baca, la takilni ila nafsi. Jangan biarkan aku kepada diriku sendiri, nafsi. Ketika itu dibukakan kepada Rasulullah, lalu dibukakan juga kepada sufi, maka saat itulah dia menjadi daimul istighatsah ila Rabbi. Dia selalu minta tolong kepada Allah Ta'ala. Wa ka'annaha ju'ilat sautan lil 'abdi. Seakan-akan itu dijadikan cambuk bagi seorang hamba, tasuquhu li ma'rifatihi. Jadi anggaplah tubuh ini adalah kuda yang sedang kita tunggangi. Jika dia tidak dilecut dengan saut ini, maka dia tidak bergerak mencapai yang di depannya, yaitu ma'rifatullah. Basyaraha ma'al lahazat ila janabil iltija wa sidqil iftikar wa du'a fala yakhlu sufi an mutala'atiha adna sa'a. Maka boro-boro seorang sufi sibuk dengan aib orang, dia sibuk dengan aib dirinya. Maka seseorang yang disebut wasil ilallah, orang yang telah wusul kepada Allah, dia yang mutola'ah kepada kalbunya dan tidak pernah lepas dari itu. Tidak pernah lepas dari itu. Nah, tapi kalau sudah mulai sibuk dengan aib orang, mulai tahzir orang, ya, saya pun minta ampun kepada Allah jika pernah mentahzir orang dengan niat menunjukkan diri sendiri. Nah, kita berharap jika kita mentahzir orang, bukan karena tahzir itu, tapi karena tahzir doruri. Tahzir yang doruri, yang mesti, yang sangat penting saat itu. Jadi seorang sufi, ini kalimat betul-betul sangat penting sekali. Fala yakhlu sufi an mutala'atiha adna sa'ah. Ini boleh teman-teman garis bawahi ya. Seorang sufi tidak pernah luput dari memutola'ah, menilik. Mutola'ah itu menilik. Menilik itu adalah salah satu makna dari muraqabah. Mengintai kalbunya setiap saat. Jangan sampai ada satu keburukan masuk ke kalbunya. Tapi jika terjadi, maka mereka tetap sur'atul iltija ilallah. Mereka segera kembali kepada Allah Ta'ala. Kama la yakhlu an rabbihi adna sa'a wa rabata ma'rifataha. Sebagaimana dia tidak lepas dari Allah meskipun sesaat, dan dia mengikat ma'rifatnya. Bi ma'rifatillahi tabaraka ta'ala, masuk ke halaman 59. Fima warada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi beliau ini, karena Imam Abu Hafiz Suhrawardi ini ahli hadis, beliau sangat hati-hati dalam tradisi ahli hadis jika tidak yakin sesuatu
kalimat ini hadis, cukup katakan karena waroda, karena ruya, kira-kira gitu ya. Sebagaimana datang dalam sebuah asar, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, nafsnya, maka dia kenal rohnya. Bukankah kita mendapatkan sebuah riwayat bahwa bahkan di Quran, nggak usah pakai riwayat itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, daripada dirinya. Maka kalau orang kenal dirinya, maka selangkah lagi dia mengenal Allah. Selangkah lagi dia akan menemui ma'rifat yang sebenarnya. Tapi teman-teman semua, perjalanan menuju ma'rifatun nafs itu sama jauhnya dengan perjalanan melewati 7 langit dan 7 bumi, bahkan lebih dari itu. Maka sejauh apa kita mengenal diri itu belum begitu dalam dibandingkan ma'rifatnya Nabi terhadap dirinya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang kenal dirinya, niscaya dia kenal rohnya. Kalau Imam Nawawi, Imam ahli hadis, Imam ahli fikih itu hanya mengatakan siapa yang kenal dirinya dengan kelemahan akan kenal Allah dengan kekuatan. Ini kalimat umum. Itu hanya ma'rifatun nafs yang umum. Tapi ada yang lebih dari itu yang menggunakan asmaul husna. Ya, nanti di waktu lain kita syarah. Qarabti ma'rifatil bi ma'rifatin nahar. Seperti orang mengetahui malam itu berdasarkan jam siang. Lalu ini kita tutup. Wa manil ladzi yaqumu bi ihya'i hadhihi sunnah. Maka siapa yang Allah telah takdirkan, mudahkan, yaqumu bi ihya'i sunnah, dapat amanah untuk menghidupkan sunnah ini, min sunani Rasulullah SAW. Wa manil ladzi, mohon maaf, ini bacanya man ya. Maka siapakah yang mampu menghidupkan sunnah ini dari sekian banyak sunnah-sunnah Nabi, ghair sufi al-alim billah, selain sufi yang alim kepada Allah, yang mengenal Allah. Ini pertanyaan. Selain sufi yang zahid terhadap dunia, selain sufi yang mutawassik bertakwa, zahid itu teman-teman tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Zahid itu adalah talaqud dunia, tatliq ala dunia salasat tatliqat ya. Mentalak dunia dari kalbunya, bukan dari penampilannya, bukan dari dompetnya, bukan itu ya. Maka kita jadi seorang yang miskin itu tidak zuhud. Nah, coba lihat kalau teman-teman itu naik go-ride, ya, angkot, itu kalau kadang-kadang drivernya itu ngeluh, dan ngeluhnya selalu dari awal sampai akhirnya dunia. Hidup telah susah, tapi kok masih kolbunya terpenjara oleh dunia. Nah, ini yang kemudian PR kita ya. Wal mutamassik bittaqwa bi awsaqil uraf. Dan teman-teman semua, beliau lagi ngasih pertanyaan, jika sunnah, hafalan, sanad, riwayat, ijazah telah diselamatkan, telah diambil bagian itu oleh ahli hadis, maka sunnah pemahaman telah diambil oleh fikih dan ahli kalam. Setelah itu apa lagi? Sunnah qalbu telah diambil oleh ahli sufi. Dan tidak ada lagi. Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang mengatakan sufi tidak ada di zaman Nabi, orang ini belum mengenal hadis Nabi, belum mengenal sunnah Nabi, belum mengenal bagian dirinya, dia belum ma'rifatun nafs, dia belum kenal dirinya, dia belum kenal Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira itu, teman-teman semua, jika setelah ini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Tafadhal Musa. Baik, makasih banyak Bu ya. Para asatidz dan ikhwah semua, kalau ada pertanyaan boleh mengklik raise hand di bagian bawah. Kalau memakai HP itu ada titik 3 di kanan bawah. Silakan diklik raise hand. Nanti akan dipersilakan. Menggunakan chat juga boleh, nanti Musa yang baca ya. Karena Musa hostnya. Ya boleh, pakai chat juga boleh. Terus ya. Lala.
Alas turit. Turit, alas maju. Halo. Turit. Oke. Silakan ada yang mau bertanya. Akun siapa nih? Sebentar. Pak Adi Samyadi. Bang Adi ya, Bang Adi kabarin. Ini aja Ustaz, nanya kabar aja. Kan Pak Adi? Halo. Ya, halo. Suaranya kedengaran. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Adi cuma ini menanya kabar aja Ustaz. Kebetulan kami sedang ini dinas malam di ruangan isolasi. Jadi kebetulan bisa ini, kebetulan belum ada pasiennya. Alhamdulillah, semoga nggak ada pasiennya ya. Amin. Cuman instruksinya kalau rumah sakit lain udah penuh akan dilempar ke sini. Semoga segera mereda dan Bang Adi dan teman-teman tidak kena virusnya. Virus yang lebih bahaya itu virus. Ya, fadhal. Ya, itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga selamat bekerja ya. Fadhal. Ini ada pertanyaan di chat. Yang pertama, Ustadz, cara agar bisa tahu keadaan kolbu itu bagaimana? Ya, cara mengetahui keadaan kolbu itu mudah. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, begitu juga dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, itu gampang sekali menyebutkannya. Pertama, jadi ada 3 cara dengan bimbingan mursyid. Sebagaimana seorang itu kalau sakit, dia badannya nggak enak. Seperti kita kalau sholat nggak enak. Sholat itu kan makan rohani. Jadi cara ngecek sholatnya, zikirnya kok cepet. Itu nggak nyaman gitu, makan nggak nyaman, minum obat juga ogah-ogahan. Maka orang ini, kalau kita sakit, kita sepakat nggak? Kalau saya sakit, kita datang ke dokter. Kenapa kita tidak adil? Jika kolbu ini sakit, jika rohani ini sakit, kenapa nggak datang ke ahli kolbu? Ingin kolbunya salim, tapi salah guru. Nah, seperti orang sakit, tapi salah dokter. Dia sakit paru-paru, tapi dia datang ke dokter jantung. Akhirnya dia obati, salah. Ketika dikasih obat, bertambah penyakitnya. Nah, karena obat itu sendiri racun. Jadi teman-teman semua, obat rohani ini, jangan main-main, maka para masyayikh kita mengharamkan mengajarkan ilmu qalbu kecuali yang ma'zun bil ijazah ruhiyah, kecuali bagi mereka yang dapat izin ijazah rohani dan itu ditulis oleh guru-guru ahli rohani dan diizinkan oleh lisan ahli rohani. Jadi tidak cukup hanya ijazah kertas. Itu betul, ijazah itu penting, itu SIM kita lagi jalan. Seperti kita, orang bisa nyetir tanpa pakai SIM toh, tapi kita butuh semuanya itu. Maka salah satu guru saya Ahmad Al-Badar mengatakan,
banyak orang bisa mengajar, tapi sedikit orang bisa mengantarkan. Semoga kita ketemu guru yang bisa mengajar plus mengantarkan kepada Allah. Dibimbing gitu sampai. Inilah yang disebut al-mursyid al-kamil, al-syekh al-kamil al-mutakamil. Syekh yang ideal. Syekh yang dia tidak kesyaikhannya, kemursidannya bukanlah kertas, tapi kemursidannya ada pada qalbunya, tercatat di alam Jabarut sana. Ya, semoga kita ketemu yang begitu. Jadi cara mengetahuinya harus punya mursyid. Jika nggak ketemu, kata Imam Ghazali, maka carilah teman yang soleh. Nah, teman yang soleh itu yang dikatakan dalam hadis, mu'min bil artuli akhihi. Mu'min itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Saya karena melihat orang yang rajin beribadah, akhirnya saya terpacu untuk beribadah. Jika nggak ketemu, lihat orang-orang yang tidak soleh. Jika nggak ketemu, maka kita lihat orang-orang yang menurut kita kata orang itu buruk, baik, tidak baik. Maka kita ngaca dari situ. Siapa tahu kita mengatakan apa? Oh, kalau kalbunya jelek begini, amalnya jelek begini. Jadi saya berguru lah. Tapi cara ini sangat lama sekali. Nggak cukup dengan baca kitab Ihya Ulumuddin, tapi harus ketemu ahli ihya itu sendiri, yang tidak cukup hanya dengan ijazah ajastu, tapi dia telah menjalani jalan-jalan rohani. Begitu. Baik Bu ya, pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Buya dan keluarga dalam lindung Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Maaf Buya, mau tanya, bagi anak muda sebaiknya lebih dulu menguasai ilmu syariat dulu dan ilmu alat seperti nahwu, usul fikih dan sebagainya, atau bisa langsung fokus dengan ilmu qalbu, atau harus bertahap? Syukron Buya. Ya, itu tergantung kurikulum seorang guru. Seorang guru itu kalau ketemu murid yang masih bisa dipush, ditingkatkan ilmu zahirnya, ilmu syariatnya, maka guru itu akan mengajarkan itu terlebih dahulu, atau nyuruh, kamu ngaji itu dulu, gitu ya. Namun ada beberapa guru yang dia tidak, dia bisa langsung. Nah, namun saran saya, guru yang mursyid yang kamil, mutakamil, yang ideal itu salah satunya yang bisa menunaikan hajat-hajat keilmuan, kedahagaan seorang murid, baik ilmu zahir atau ilmu batin. Teman-teman semua, jangan dikira orang yang pakar ilmu zahir itu, ilmu syariat itu, dia sekolah, dia berijazah, dia doktor, dia LCMA, enggak, belum tentu. Bukankah kita sering dengar riwayat Imam Abdul Wahab Sya'rani, itu usulnya bukan dengan Imam Bulqini. Bulqini itu imam, ada Bulqini yang junior, senior, ada yang setelah itu anak-anak mereka ya. Bukan dengan Imam Zakaria Al-Ansari usulnya. Bukan dengan imam-imam itu. Terus usulnya dengan siapa? Usulnya dengan Ali Al-Khawas. Dengan Imam Ali Al-Khawas yang beliau katakan kana ummiyan. Dia ini seorang yang ummi. Tapi ternyata orang yang ummi itu belum tentu qalbunya ummi. Kalau qalbunya tidak ummi, ternyata qalbunya itu masadirul ulum. Ilmu itu kan pada hakikatnya turunnya ke qalbu. Nah, ilmu apa aja turunnya ke qalbu. Ilmu kalau sudah turun ke qalbu, dia nggak perlu dihafal. Dia ingat begitu saja. Maka teman-teman semua, dalam masalah ini, tidak mesti kita harus mendahulukan ilmu syariat, karena syariat itu terbagi dua, zahir dan batin. Jadi kita redefinisi, kita definisikan orang lagi, syariat itu ada yang zahir, yang batin, seperti hadis yang tadi, ya bunayya in qadarta an tusbih wa tumsi wala tada' fi qalbika, kamu tidak walaysa fi qalbika ghish, di kalbumu tidak ada perasaan, ada ghish, penyakit kalbu, faf'al. Ini bukankah ini juga syariat Nabi? Nah, jadi kami mengajak untuk ayo
Sekarang jangan lagi dikotomi keilmuan. Kita boleh membangsa-bangsakan ilmu ini, bangsanya bangsa hadis, bangsa fikih, jenisnya jenis akidah, tapi jangan dikotomi. Nah, kita pelajari ilmu ini sama ya jalannya. Teman-teman semua, seandainya Imam Ghazali menemukan ilmu ini dari awal, tentulah tarekat Ghazaliyah itu mengalahi semua tarekat-tarekat yang ada selama ini. Tapi itu pun beliau, meskipun ketemunya belakangan, hampir semua ulama tarekat hari ini menggunakan kitab Ghazali sebagai kitab darasnya. Bayangkan jika beliau menemukan sebelum itu. Andai-andaian ini saya terinspirasi dari perkataan Imam Zahabi yang setelah mengkritik ilmu hadisnya Ghazali, lalu beliau mengatakan Ghazali ini di akhir hayatnya sibuk dengan Sahih Bukhari, bahkan meninggal wal Bukhari ala sadri, Bukhari ada di dadanya. Itu seandainya, kata beliau, seandainya Bukhari itu lebih awal saja ketemu ilmu hadis, maka orang-orang kayak kami ini akan kelewat sama beliau. Jadi nggak akan sanggup mengejar kehebatan Ghazali, karena Imam Ghazali mampu melewati semua batas-batas yang tidak sanggup oleh semua ilmu-ilmu yang beliau ceritakan dalam kitab Munqidh Minad Dhalal. Jadi saran saya satu kalimat ini, pelajari syariat seperlunya. Syariat maksudnya ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu fikih yang fardu ain secukupnya aja. Lalu ilmu kalam seperlunya aja, yang kira-kira bisa menghilangkan zulumat afkar yang mujassimah dan mu'attilah, yang bisa menghindari kita dari pemikiran-pemikiran tajsim, Allah bertempat, Allah begini, ataupun yang mu'attilah versi Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah. Udah beres itu langsung belajar tasawuf. Gitu ya. Jadi cukup dengan Aqidatul Awam, cukup dengan matan takrib, itu orang sudah ready sebenarnya, sudah musta'id untuk belajar ilmu qalbu. Ya, begitu. Itu tadi pertanyaan dari Miftahul Huda. Pertanyaan selanjutnya datang dari Muhammad Difa Al-Haq. Ustazi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Saya masih kurang paham terhadap hal ini, Ustadz. Kalau memang Allah menciptakan manusia hanyalah untuk beribadah untuknya, juga di mana ruh kita semua telah bersaksi. Namun mengapa masih ada ibadahnya masih berat dan perpaksaan? Syukron, Ustadz. Ya. Hadis itu kan belum selesai, jadi hadis itu kita nggak potong, karena kita cuma menyinggung sedikit aja. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Seseorang jika ahli surga dimudahkan untuk amal surga, kan gitu ya. Jika ahli neraka, maka dia akan lebih mudah amal-amal. Lalu hadis itu nggak berhenti di sana, tapi dia ada lanjutannya. Ya, alu ya, di depannya ada. Ya, mohon maaf, di depannya itu ada ketinggalan kalimat. Ya, malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Jadi hadis itu menjelaskan ada dialog Nabi dengan sahabat. Nabi menyebutkan ahli surga akan dimudahkan ke surga, ahli neraka dimudahkan ke surga. Lalu sahabat bertanya, persis seperti Diva tadi bertanya. Jadi sebenarnya zaman-zaman itu telah berulang lagi hari ini. Sahabat bertanya, Fafima amal ya Rasulullah. Ini pertanyaan polos para sahabat. Kalau gitu untuk apa kita beramal, wahai Rasulullah? Nah justru itu jawabannya. Jawabannya apa? Jika benar kamu ahli surga, kamu harus berusaha untuk beramal surga. Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kamu beramallah, karena seorang ahli surga akan berusaha untuk jadi ahli surga. Gitu. Seperti saya gini. Saya yakin nih, saya akan dapat gelar S1 apa. Maka saya akan, karena saya merasa sanggup atau pantas sudah dapat gelar itu, saya akan pontang-panting siang malam nulis tesis atau disertasi atau skripsi gitu. Kira-kira begitu. Karena ada perasaan aku adalah orang yang pantas dapat itu. Kita merasa pantas tapi kita diam-diam aja. Ini namanya bukan
bukan al-amal tapi bil hamzah ya, al-amal, cuma angan-angan. Jadi Nabi tidak mengatakan fa'malu, berangan-anganlah kamu, tapi Nabi mengatakan fa'malu. Nah, jadi kata kuncinya ada di hadis itu sendiri. Hadis itu justru sedang balancing, sedang menyeimbangkan antara paradigma zahir dengan batin. Dalam ilmu hakikat, sebelum Allah ciptakan alam ini, Allah, ini pertanyaan buat Diva dan lain-lain juga, Allah sudah tahu belum kalau Diva, saya, ini ahli surga atau neraka? Sudah. Sudah tahu semua. Nah, jadi Nabi lagi ngomong, semua ahli surga, semua ahli neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam ilmu yang qadim. Nah, secara ilmu akidah, jika Allah tidak tetapkan dalam ilmu yang qadim, maka akan muncul pertanyaan, akan ada perubahan atau yang kedua, perubahan dalam ilmu qadim atau yang kedua apa? Kalau begitu berarti ilmu Allah itu gak beda dengan ilmu kita. Allah itu baru tahu seseorang ahli surga kalau dia beramal di surga. Berarti sebelum dia beramal Allah nggak tahu, kan gitu. Nah ini bahaya. Ini syubhatnya Qadariyah. Jadi hadis ini sedang mengajarkan kepada kita al-iktisad bainal qadari wal jabari ya. Ya gitu. Baik Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Bu ya. Yang bertanya silakan angkat tangan dulu. Ada antrian pertanyaan. Maaf, yang punya akun Galaxy A3 2016. Oh ya, antri aja dulu ya, ikutin hostnya dulu. Ustadz Musa. Ada yang angkat tangan juga, ada pertanyaan di chat juga. Baik. Ya, diatur Musa. Pertanyaan datang dari Ridwan Arif. Ketika kita akan beramal, tapi ada was-was yang mengarahkan kepada ria atau sum'ah. Bagaimana solusinya? Bagaimana membedakan lintasan nafs, malaikat, setan, dan dari Allah? Syukran. Wah, pertanyaannya tingkat dewa nih. Satu aja dulu ya, karena kalau yang lain itu perlu ada muadaha dan sohbah ya. Bagaimana mengetahui diri kita ini ria? Ria itu kita sudah pernah bahas di beberapa majelis. Ria itu ada dua yang paling besar. Yang pertama, senang dipuji. Kebanyakan kita udah lewat tuh masalah ini. Kebanyakan kita udah nggak haus pujian lagi. Tapi kebanyakan kita takut yang kedua. Khaufuz zambi, takut dicaci. Contohnya gini. Pakai tasbih udah nggak pengen disebut sufi lagi. Tapi beberapa kawan saya nggak mau lagi pakai tasbih. Kenapa? Takut disebut ria, gitu. Takut disebut ria, itu ria. Ingin berarti kebalikannya apa? Saya ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Di ajunan. Gitu ya, itu sederhananya. Jadi untuk mengetahuinya gimana? Nah, silakan dibuat semacam diagnosa. Saya ini lagi harap pujian atau takut dicaci. Nah, dia levelnya itu agak mirip-mirip. Karena ria dari asal katanya sama dengan ro'a, merasa ingin dipandang orang sebagai orang ikhlas. Nah, maka ada ar-riya fi riya. Ada ar-riya fi adami riya. Ada riya dalam riya, ada riya dalam merasa tidak riya. Oleh karena itu kalimat yang masyhur dari Maulana al-Imam Zunnun al-Misri mengamalkan tarkul amal khaufar riya, meninggalkan amal karena takut riya, itu juga riya. Ya, apalagi kalau lintasan rohani itu harus ditalkin dulu baru dia tahu. Orang kalau sudah ditalkin dengan zikir qalbu, dia akan mudah tahu ini lintasan syaitan atau lintasan qalbu, lintasan nafs, lintasan malaikat gitu ya.
Baik, ada yang angkat tangan Bu ya, dari Rahimatul Fikri. Silakan Rahimatul Fikri. Ya, tafadhal. Ya, silakan. Silakan akun Rahimatul Fikri. Skip. Oke, kita skip. Assalamualaikum Buya. Pulang. Ya, silakan akun. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi mau bertanya, mudah-mudahan sebelumnya mudah-mudahan Allah mengasih kesehatan sama Buya dan keluarga Buya, Amin. diberi umur panjang dan selalu membimbing kami ke jalan yang diridhoi Allah. Yang saya mau tanyakan Buya, bagaimana cara menghidupkan kebeningan kalbu itu? Itu yang pertama. Yang keduanya ini Buya, apa boleh nggak kita merutinkan baca Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah, membiasakan itu Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah yang pernah Buya ajarkan. Nah, Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah, membiasakan itu. Apa kita harus membaca cuma baca Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, atau apa boleh saya baca kayak gitu? Yang Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah. Itu aja Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, Daromi ya. Bolehkah membaca Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah? Ya boleh, karena di Quran itu ada zikir itu. Akhir surah Al-Fat itu menunjukkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Berarti itu bagian dari zikir Qurani. Lalu Ahmad Nurullahnya dari mana? Ya, dari surah An-Nur itu disebut nurun ala nur. Nabi Muhammad itu adalah nurun ala nur. Nah, kalau Nabi Muhammad itu adalah nurullah. Jadi ketika seseorang berzikir Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah itu boleh. Ya. Tapi jangan lupa sholawatnya ya. Sholawatnya juga dibanyakan. Jadi boleh dengan zikir gitu. Karena kita sudah jelaskan Ahmad itu adalah nama dari nama azali dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad itu dicipta dan ditulis namanya di Arash, maka nama beliau adalah Nurullah atau Ahmad Nurullah. Nah, itu merupakan lanjutan dari ta'ayun. Allah Ta'ala berta'ayun, ini istilah khas, silakan nanti dicari kitabnya, At-Tuffah ya, Al-Mursalah ila Ruhin Nabi SAW. Dari hadiah ada di situ Ahmad ya. Ya, jadi boleh berzikir begitu, tapi jangan lupa kirim Fatihah untuk silsilah kita dan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Khidir radhiyallahu taala alaihi salam ya, dan guru-guru kita yang lain radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu Daromi, silakan. Ya, makasih banyak ya. Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Ahmad Hidayat. Assalamualaikum Bu ya. Semoga senantiasa diberkahi. Bagaimana caranya agar kita tidak terperosok ke dalam lubang yang sama beberapa kali, di mana kita sadar dalam satu hal saat kita merasa di hati lebih dari yang lain, dan ini terjadi berulang-ulang. Jazakumullah khair sebelumnya. Ya. Kenapa? Betul ada hadis seorang mukmin tidak terjebak ke dalam satu lubang dua kali. Tapi kabar gembiranya adalah Allah itu tawwab. Allah itu menyebut dirinya dengan mubalaghah. Tawwab itu mubalaghah dari taib. Tawwab
Artinya dia menerima orang yang tobat berkali-kali. Orang terjebak, balik lagi gitu ya. Selama dia masih mau tobat, maka orang-orang ini akan dicatat oleh Allah dalam sijil nama tawabin, orang-orang yang tobat. Maka tidak masalah sebenarnya kalau kita memahami ini. Namun di bab diri kita mesti hati-hati dan ada rasa khauf. Tapi dalam bab rahmah kita harus ada rasa raja. Disinilah muncul perkataan Ibnu Athaillah itu, jangan-jangan seseorang itu usul kepada Allah bukan dengan ini bukan nyuruh maksiat loh ya. Maksudnya gini, kita lihat ada beberapa orang taat tapi tambah sombong dengan taatnya, dia nggak usul. Tapi ada orang dia sholat tidak merasa khusyuk, lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah ini aku sholat tapi kok qalbuku masih maksiat, qalbuku kok masih nggak khusyuk, masih riya. Ada perasaan untuk kembali kepada Allah, mengakui bahwa dirinya kurang. Maka orang ini itu adalah awal dari usul. Jadi usul pertama itu adalah pengakuan dan merasa diri rendah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kalau belum sampai di situ, dia belum, gimana mau usul, pintunya belum kebuka. Jadi pintu pertama itu ada di i'tiraf dan nadam itu. Nah, i'tiraf dan nadam itu nama lain dari taubah. Jadi, gimana caranya biar nggak terjebak? Berniatlah menjadi hamba yang tawabin. Bukankah Allah terima tobat pembunuh 100 orang cukup dengan himahnya untuk pindah dari satu negeri ke negeri yang lain? Apalagi orang yang setiap hari sudah sholat 5 waktu. Jika Allah merahmati pembunuh 100 orang, yang terakhir dia bunuh adalah seorang ulama ahli fikih, qadhi di tempat itu, apakah Allah tidak akan merahmati orang yang sudah sholat 5 waktu? Tentu lebih ahakku ayyarham al-muti. Allah lebih pantas itu merahmati orang-orang yang batinnya. Jadi niatkan diri jadi orang tawabin. Suatu saat Allah akan tarik kalbu orang ini, jiwa orang ini untuk membenci. Nah, maka sering-seringlah baca hizib-hizib yang bagus seperti hizib bar, hizib bahar ya, atau minimal doanya sederhana, ya Allah, seperti doa itu ya, waqarraha, dan Allah membuat benci kepada mereka kekufuran, kefasikan dan lainnya. Maka kita katakan, Allahumma rzuqni halawat at-ta'ah, ya Allah berikan aku kenikmatan taat dan berikan kepada qalbuku rasa pahit terhadap kemaksiatan, wal ibti'at anhu, dan menjauh darinya. Boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa aja, lalu jangan lupa berdoa itu dengan sholawat, karena kunci dari rohanian itu ada dalam sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bergabung dengan orang soleh, maka akan membuat kita tidak banyak terjebak dalam lubang yang sama. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan raise hand, angkat tangan. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Romi lagi nih, nanya lagi nih ya. Ya, silakan Bang Romi. Itu ya, baca hizib bahar itu bagusnya di pagi hari, apa sore hari, apa setelah pada isya? Iya, Imam Ibnu Athaillah Sekandari nulis kitab Lataiful Minan, silakan dicari. Itu di bagian akhir beliau udah menjelaskan patronnya, ya, jadi takaran-takarannya kapan dibaca, dan beliau mengatakan saya mendapat dari guru saya Bursi, yang Bursi dari Abul Hasan Syazili, itu dibaca ba'da asar idealnya, gitu ya. Makasih Bu ya. Yo, kalau untuk pagi ada satu hizib yang panjang, kalau belum sempat ganti aja dengan Wirdul Latif yang lain-lain. Ya, pagi itu Hizbul Bar sebenarnya. Hizbul Bar itu
hizib yang paling panjang dari Imam Abul Hasan Syadzili. Bahasa Arab sebaiknya tidak mengamalkan hizib yang kurang kalimat Qur'aninya. Jadi teman-teman semua, jika kurang bahasa Arabnya, cukup pakai wirdul latif atau rotib al-hada, rotib al-atas. Tapi kalau mampu berbahasa Arab, boleh membaca hizbul bar. Oke, tinggal berapa menit lagi, Musa? Masih lanjut Bu ya. Ini tadi ada yang tangan. Idris mau bertanya? 5 menit lagi ya. Bersedia 5 menit lagi. Silakan. Assalamualaikum ya. Ya. Ucem. Mau tanya Bu ya. Ya, silakan. Gimana caranya menyenangkan hati yang ketika dia itu sudah mendapatkan kenikmatan kemudian terfikir untuk bermaksiat, itu bagaimana itu Bu ya, cara menyenangkan hati yang senang itu kemudian terfikir untuk bermaksiat itu? Ya, kalau di Quran itu kan disebutkan ketika mereka disentuh oleh sekelompok syaitan, tazakkaru ilallah, mereka kemudian sadar kepada Allah. Berarti kalau seperti hadis yang lain, hadis Ibnu Majah Pak Ahmad ya, saya lupa rawinya, bahwa syaitan itu punya lammah dan malak punya lammah. Di Tirmizi dan Ahmad saya ada. Lammah itu belalai untuk nyetrum kita, untuk menarik kita. Jika orang zikir, maka lammahnya syaitan itu akan ditarik. Jika seseorang lupa dari zikrullah, maka itu akan masuk lagi. Lalu kok ada orang berzikir tapi ingin maksiat, niat maksiat. Nah, berarti dia belum benar-benar berzikir. Kalaupun dia telah berzikir, itu baru namanya khatarat. Khatarat ini beda-beda dengan ya. Kalau kepikiran manham muliatin. Jadi Nabi menyebutnya manham muliatin. Ini tasrifnya silakan diserahkan ke beliau. Belakangannya himmah ya. Kalau dia berniat untuk maksiat, bahkan dia berniat orang ini dapat gitu. Itu ya. Baik Bu ya. Ya, satu. Jadi ternyata ada yang bisa suaranya balik, Musa mungkin ada yang oke. Jihadun nafs. Kita sudah sering baca hadis al-mujahidu man jahada hawa. Mujahid hakiki itu orang yang mampu berjuang melawan hawanya. Jadi, coba perhatikan, bukankah hawa itu nyata dalam keadaan zikir? Itu udah jelas zikir nih, kok dia datang untuk menggoda kita. Nah, ini memperkuat kalimat dari Allah Ta'ala bahwa setan itu adalah aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Oke, 2 menit lagi Musa ya. Oke, closing statement Bu ya. Ya. Kita mulafah aja ya, mulafah. Mungkin closing statement Bu ya. Baik. Di mute dulu yang lain. Bukan Musa. Baik. Jadi kalau ada orang bertanya, tasawuf ada nggak di zaman Nabi? Jawabannya ada, tapi namanya belum ada. Apa amalnya? Amal tasawuf itu adalah taharatus sudur, taharatul qalb, mensucikan kalbu. Sebagaimana fikih juga dulu namanya tidak ada, ilmu kalam dulu namanya tidak ada, tapi barangnya ada. Namun hari ini sama, jika fikih sudah tertata,
maka ilmu kalam juga tertata, begitu juga ilmu tasawuf telah tertata. Jadi tidak benar orang yang mengatakan tidak ada tasawuf di zaman Rasulullah SAW. Mari cari ahlinya, ahli kolbunya, sambungkan kolbu kita dengan kolbu mereka, karena kolbu mereka nyambung kepada pintu menuju Allah, yaitu Rasulullah SAW. Demikian dari saya, silakan teman-teman terapkan, kaji, cari. Semoga Allah memudahkan kita. Man jahada fillah, man jahada fina, yang bermujahadah di jalan kami, pada kami akan tunjukkan jalan. Nas'alullah al-fatha wa raf'a al-hijab wa yusilana ila hadratihi amin wa rabbal alamin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Otis dan Ikhwah semua yang sudah ikut bergabung. Ada sekitar 66 yang ikut bergabung di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ami, halo Ami. Chef. Bang Syam. Kita tutup ya. Woi, namun taruh.